Anda kembali di Breaking News Metro TV dan sekarang kita langsung bergabung ke kantor Kemenko Polhukam. Menko Polhukam Wiranto akan menggelar konferensi pers terkait kondisi di Papua dan Papua Barat. Hadir ya, di kantor Kemenko Polhukam untuk mendengarkan penjelasan perkembangan situasi yang terus kita updating ya tentang Papua dan Papua Barat. Nah, seperti janji saya pada saat saya menyampaikan penjelasan hasil rapat terbatas yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden, ya, beliau memerintahkan dan memang begitu seharusnya untuk segera memberitahukan atau katakanlah menyampaikan informasi yang benar ya kepada masyarakat lewat teman-teman media, teman-teman wartawan. Ya. Mengapa? Agar kita bisa menetralisir banyaknya berita-berita yang nimbrung ya, berita-berita hoax, ya, berita-berita palsu, berita-berita yang memang didesain untuk mengacaukan informasi kepada publik. Ya. Tujuannya jelas ya. Yang pertama tentu untuk mendiskreditkan pemerintah ya, seakan pemerintah nggak care, nggak peduli, nggak hadir kan begitu. Ya, tujuan berikutnya ya, adu domba ya di antara kita sendiri, di antara masyarakat Papua dan masyarakat yang pendatang di sana. Ya. Juga memelihara agar kekacauan ini terus berlangsung. Ya. Nah, tentu kita tidak membiarkan itu. Salah satunya adalah saya menjelaskan hasil laporan langsung dari Papua dan Papua Barat. Nah, hari ini kebetulan Ketua BSSN ya dan Pak Sesmen Polhukam baru saja memang kita minta untuk kesana langsung cek on the spot, bicara dengan masyarakat maupun untuk mengetahui secara pasti situasi di lapangan. Ya. Beliau kanan kiri saya baru pulang melaporkan situasinya. Ditambah dengan laporan-laporan pagi ini, maka saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Ya. Yang pertama tentang aktivitas ya di provinsi Papua. Ya, di Jayapura sudah berangsur-angsur pulih normal. SPBU ya sudah berjalan, SPBU artinya sudah menjual bahan bakarnya, pertokoan, perkantoran mulai buka, angkutan umum juga mulai beroperasi, hanya sekolah masih diliburkan. Ya. Nah, langkah-langkah yang sekarang sedang dilakukan, terutama ya adu domba ini kan juga berhasil ya, terjadi benturan antara ya, organisasi asli Papua OAP dengan masyarakat pendatang yang disebut dengan Paguyuban Nusantara, itu masyarakat pendatang. Memang terjadi benturan ya, karena pada saat demonstrasi pertama itu ya banyak fasilitas entah rumah, entah toko, entah sepeda motor dari masyarakat pendatang ikut dirusak ya, sehingga terjadi juga emosi. Tetapi kita bersyukur bahwa segera ada langkah-langkah dari Muspida Kota Jayapura dan tokoh masyarakat, baik masyarakat asli Papua maupun Paguyuban Nusantara atau masyarakat pendatang yang juga dihadiri oleh Wakapolda Papua, Bupati Kabupaten Jayawijaya dan perwakilan masyarakat Sorong Raya ya. Ini semuanya sudah sepakat ya, sepakat untuk menghentikan itu dan kembali ya duduk bersama membicarakan masalah kehidupan yang damai ya, kehidupan yang tentram, kehidupan yang tidak diwarnai dengan saling serang menyerang ya. Jadi kita bersyukur mudah-mudahan ini ya kita dapat pertahankan ya, untuk masa-masa mendatang. Lalu yang cukup menarik adalah ya, Gubernur Papua juga sudah mengeluarkan himbauan kepada masyarakatnya agar tentu ini beberapa hal permintaan dan himbauan ya, saya campur aja ya, agar pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum yang berkaitan dengan pernyataan rasis ya. Ini sudah dilakukan. Di sini saya sudah dapat laporan ya,
tentang penyelesaian hukum ya, yang sudah diselesaikan baik di Surabaya maupun di Papua dan Papua Barat ya. Misalnya saja ya, di Malang dan Surabaya ya, telah dilakukan proses hukum, sudah berlangsung 5 orang anggota TNI dari Kodam 5 Brawijaya termasuk Dan Ramil Tambak Sari ya, telah diskorsing untuk memudahkan proses penyelidikan. Jadi akan ada penyelidikan lanjutan, proses hukum jalan. Ya, kemudian dari hasil penyelidikan Dan Ramil dan satu Babinsa telah lanjut ke tahap selanjutnya, penyidikan atas dugaan melakukan tindakan yang merugikan disiplin TNI. Ya, sedang 3 orang lainnya diperiksa sebagai saksi. Ya. Masyarakat sipil 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka ya, atas nama Tri Susanti dan Saiful atas dugaan tindak pidana pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya, dan terbukti kan menyebarluaskan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA sehingga dianggap sebagai tindak pidana penghasutan dan ujaran kebencian. Namun juga ya, kita juga sudah berniat untuk tidak tegas terhadap pelanggaran hukum yang anarkis, pembakaran, perusakan ya, instansi pemerintah ya, kemudian tempat-tempat yang digunakan masyarakat ya, untuk kehidupan sehari-hari itu kan ada yang dirusak, dibakar dan sebagainya. Maka sudah sebanyak di Jayapura ya, sebanyak 62 orang diminta keterangan dan kemudian telah ditetapkan 28 orang sebagai tersangka ya. Kemudian sebanyak di Manowari ya, sebanyak 10 orang tersangka ditangani penyidik Polda, tugasnya sama ya, yakni pasal 170 ayat 1 KUHP atau JUL pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan ya. Kemudian di Sorong itu 7 orang tersangka atau ditahan penyidik ya, telah melanggar pasal-pasal yang tadi telah saya sebutkan. Fakta 1 orang sebagai tersangka. Artinya apa? Artinya ya, permintaan dari gubernur pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum itu sudah dilakukan dan sudah sedang berlanjut ya. Yang kedua, aparat keamanan akan mengedepankan cara-cara persuasif. Sudah juga dari awal bahkan tidak diminta ya, Presiden ya, telah memerintahkan persuasif, edukatif, kompromis ya. Bahkan beliau juga telah mengedepankan satu perintah bahwa ya, TNI, polisi dikirim ke sana sebagai tambahan kekuatan adalah untuk melindungi masyarakat untuk tidak menjadi korban dan juga untuk ya, melindungi objek-objek vital instansi pemerintah ya, dan fasilitas umum, jangan sampai dibakar, dirusak, yang rugi kita sendiri, bangunnya susah ya, merusaknya gampang. Kemarin saya sampaikan di depan HI, kalau mau bakar boleh, tapi bakar batu ya, jangan bakar gedung ya, atau ya, bakar rumah orang ya, dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk masyarakat, ini masih Gubernur Papua ya, himbauannya meminta masyarakat agar tenang dan berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam menyampaikan pendapat. Bagus, dan sekarang sudah mulai dilaksanakan ya. Aparat keamanan juga terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat agar ya untuk sementara waktu menghentikan unjuk rasa, kalaupun ada dilaksanakan secara tertib, tidak merusak ya. Kemudian beliau juga menyampaikan, Gubernur Papua ini, agar masyarakat asli Papua menyambut dan memperlakukan masyarakat non Papua secara terhormat dan sejajar. Nah, ini tentu dalam rangka mencoba untuk meniadakan konflik horizontal ya. Dan saya kira
ini sudah menjadi kesepakatan kita bahwa kita semua bersaudara. Suku manapun dari Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, konon sampai 714 suku, ya, tidak kita bedakan. Kita semua bersaudara, ada lagunya, dan kita sudah melaksanakan itu ya, selama beberapa dasawarsa ini dan bisa kita lakukan. Ya, jadi saya kira himbauan dari Gubernur Papua itu dapat kita laksanakan. Kita hormati masyarakat Papua yang ada di daerah lain, dan di Papua juga dihormati masyarakat yang dari luar Papua. Ya. Nah, di sini juga Kapolda telah mengeluarkan maklumat, ya, di mana Kapolda melakukan demonstrasi yang menimbulkan anarkis. Kemudian setiap orang, ormas dilarang melakukan penyebaran paham separatisme, ya, dilarang melakukan kegiatan yang bernuansa memisahkan dari NKRI, ya, kemudian juga dilarang menghasut, memposting dan menyebarkan berita-berita hoax, dilarang membawa senjata tajam, senjata pemukul, alat lainnya yang dapat membahayakan orang lain, dan akan diambil tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum anarkis. Ini saya kira ya satu himbauan dari Kapolda yang tujuannya kita cegah ya adanya aksi-aksi anarkis yang lebih luas lagi. Ya. Nah, saudara sekalian, tentang perintah Presiden untuk segera melakukan perbaikan terhadap objek-objek yang rusak, objek-objek yang terbakar. Ini sudah mulai dilaksanakan dengan tahap pertama, ya, pembersihan puing-puing bekas kebakaran, bekas kerusakan, dan selanjutnya tentu nanti direncanakan untuk kembali membangun itu agar segera dapat ya, dilaksanakan kegiatan sehari-hari seperti sebelumnya ada kekacauan. Ya. Tentu butuh waktu, tetapi ke arah sana sudah mulai dilaksanakan. Itu di Papua tadi ya. Sekarang Papua Barat ya. Dilaporkan pagi ini pertanggal 2 September ya, keadaan umum atau situasi umum mulai kondusif, aktivitas sudah berangsur-angsur normal ya. Dan langkah-langkah yang sudah diambil telah dilaksanakan deklarasi damai ya, antara Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di sana, dengan tokoh masyarakat ya, dan perwakilan masyarakat adat di Sorong di Papua Barat. Ya. Kemudian sudah ada pula penggantian ya beberapa kerusakan masyarakat di sana, sedangkan penambahan kekuatan pasukan juga sudah dilakukan untuk semata-mata melindungi kembali masyarakat dan objek-objek penting dan fasilitas umum dari kemungkinan kerusakan. Nah, itulah saudara sekalian perkembangan-perkembangan yang sudah saya bisa sampaikan dari hasil laporan di Papua dan Papua Barat. Dan seperti saudara ketahui bahwa Panglima dan Kapolri ya untuk sementara memang melakukan aktivitas di Papua dan Papua Barat kurang lebih sepekan ya untuk langsung bisa mengawasi, mengendalikan situasi di sana ya agar cepat pulih seperti semula. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu dua akan saya jawab. Ya. Ya. Kalau Benuenda itu kan sejak dulu aktivitasnya sangat tinggi ya, kesana kemari ke luar negeri menghasut, ya, memberikan informasi palsu, ya. Dan kita sudah tahu bahwa memang mereka selalu melakukan satu provokasi ya, ke luar negeri, seakan-akan Indonesia nggak ngurus ya, Papua dan Papua Barat, seakan-akan kita menterlantarkan di sana, seakan-akan banyak pelanggaran HAM setiap hari. Ya.
penyiksaan, pembunuhan, ya. Tetapi itu semua kan tidak benar. Ya. Dan itu hanya dapat dilawan dengan satu informasi yang aktual, ya, yang rasional. Ya. Banyak pengalaman yang saya lakukan untuk bagaimana meyakinkan, ya, orang-orang luar negeri, negara-negara lain, negara sahabat, ya, untuk meyakini bahwa Indonesia, pemerintah Indonesia betul-betul serius membangun Papua dan Papua Barat. Ya. Bahkan saya sampaikan bahwa, ya, untuk membangun Papua Barat itu telah menggerus banyak APBN agar Papua Barat, ya, atas rencana presiden untuk segera melengkapi infrastruktur yang ada di sana. Ya, itulah konferensi pers atau keterangan pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto langsung dari kantor Kemenko Polhukam terkait situasi terkini di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Secara umum Wiranto menyebutkan bahwa meminta semua pihak untuk duduk bersama dan Gubernur Papua juga mengimbau masyarakatnya untuk menjaga keamanan, dan Wiranto juga menyebut bahwa mengamini juga permintaan Gubernur Papua Lukas NMB untuk menindak tegas kasus hukum terkait dengan pernyataan rasis. Dan sejauh ini sudah 28 tersangka yang ditetapkan terkait dengan kerusuhan di Jayapura. TNI dan polisi dikirim untuk melindungi masyarakat dan juga objek vital yang ada di sana. Namun secara umum Papua Barat juga kondisinya sudah kondusif. Demikian breaking news untuk saat ini. Breaking news akan kembali terkait dengan kecelakaan di Cipularang bersama rekan saya Zilvia Iskandar.